everyday blessings. Berkat setiap hari. Glory to the Lord. Kemuliaan bagi Tuhan. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai seorang yang beriman, marilah kita menundukkan kepala dan mengangkat hati untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita hidup di dunia ini semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kita berkeluarga untuk memuliakan Tuhan. Kita studi dan bekerja, berprestasi, memiliki segalanya. Semua itu kerucutnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam hal apapun, sekecil apapun, marilah kita menunjukkan bahwa itu semua adalah milik Tuhan dan demi Tuhan. Paulus dengan hikmatnya menutup suratnya kepada jemaat di Roma dengan memuliakan Allah, Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus mengakui Dia sebagai sumber dari segala kuasa yang membangun dan satu-satunya yang bisa memberikan kuasa yang kekal yang meneguhkan jemaat dan memelihara mereka di dalam roh kuasanya. Memberikan kehidupan kepada mereka yang mati di dalam dosa sangat nampak jelas di dalam Injil Paulus ini. Bukan hanya ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi semua kabar baik dan pernyataan akan keselamatan dan Yesus Kristus yang ada di dalam pemberitaan Paulus juga merupakan Injil. Sang Rasul kepada orang-orang bukan Yahudi ini mengakui bahwa penampakan dari Yesus kepadanya dalam perjalanan menuju ke Damsyik, bahwa ia melihat Dia yang tersalib dan hidup, dan pengakuannya bahwa ia memang Kristus yang dijanjikan dan yang sejati. Itulah yang menjadi dorongan baginya untuk menuliskan surat-suratnya. Di dalam Injilnya, Paulus menyatakan rahasia ini kepada semua orang yang mau mendengar, rahasia yang selama ini terpelihara, tetapi yang sudah dibukakan dan diberitakan melalui perkataan para nabi di dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah yang kudus dan kekal. Isi rahasia ini adalah bahwa Allah menghendaki agar bangsa-bangsa yang tidak terpanggil untuk belajar taat oleh iman seturut dengan perjanjian baru. Demikianlah Tuhan menawarkan pengampunan dosa kepada semua manusia sebagai anugerah yang cuma-cuma berdasarkan korban pendamaian dari Yesus. Karena itu, barang siapa mendengar panggilannya dan menerima karunia Allah ini akan diselamatkan. Namun barang siapa yang tidak taat, maka ia sedang menghukum dirinya sendiri. Paulus menyembah Allah yang maha berhikmat. Dia bersaksi dengan penuh syukur dan kerendahan hati bahwa Allah memiliki segala hormat dan kemuliaan, dan bahwa penyembahan manusia bisa terjadi karena karya kematian dan kebangkitan Yesus yang memerintah dengan Bapanya di dalam persekutuan Roh Kudus sampai selamanya. Kata terakhir amin yang dipakai Paulus untuk menutup surat Roma menandakan semua yang dituliskannya adalah kebenaran yang pasti akan digenapi. Marilah kita di akhir tahun ini bersyukur untuk semua perkara yang Tuhan kerjakan bagi hidup dan pelayanan kita. Marilah kita mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah yang telah menyertai, memimpin, dan memelihara hidup kita di sepanjang tahun ini. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Misi kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan dan memuliakan Tuhan yang penuh hikmat selama-lamanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa di dalam anak-Mu Yesus, karena Engkau telah memilih kami dan memanggil kami untuk memberitakan karya penebusan dari-Mu dan menjadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar tidak memiliki roh mementingkan diri sendiri, tetapi untuk membawa keselamatan yang sempurna kepada semua orang yang merindukan kebenaran di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.